Assalamualaikum teman-teman. Salam Rahayu. Ketemu lagi kita di channel Misteri Sumatera 01 dan kita akan membahas masih berbau tantrang dan juga kesaktian, yaitu dengan judul Lamuri, Perisai Gaib Nusantara. Banyak orang tidak mengetahui bahwa perisai gaib di dalam alam kosmik di Nusantara kita ini sangat penting. Dan jika itu jebol, lolos, maka itu akan merasuk lebih jauh ke dalam Nusantara. Itulah Lamuri sebagai benteng dan perisai di dalam kosmik dan juga di dunia nyata. Selat Malaka itu yang ada di Aceh itu adalah pertemuan antara air Samudra Hindia mau masuk ke Laut Jawa, pasti akan melalui Selat Malaka. Dan pintu gerbangnya adalah di Lamuri, yaitu Aceh sekarang. Oke, kita akan bahas ya. Lamuri, perisai gaib Nusantara, mengandung makna bahwa Lamuri bukan hanya pelabuhan dagang kuno di Aceh, tapi juga sebuah benteng spiritual yang menjaga gerbang barat Nusantara secara gaib. Bukan dengan tembok atau senjata, tapi dengan mantra, ritual laut, dan kekuatan batin. Makna perisai gaib. Pertama, perisai dari penaklukan kasar. Lamuri dikenal dalam prasasti Tanjore, India Selatan, sebagai wilayah yang tidak mudah ditundukkan, bahkan oleh armada besar seperti Kola dari India. Hal ini diyakini bukan karena kekuatan militer semata, tapi karena kekuatan mistis dan pelindung gaib dari Lamuri. Untuk episode ini nanti di link deskripsi kami lampirkan tentang perang armada laut Lamuri dengan armada laut dari Kola, India Selatan. Nanti teman-teman baca di situ, Anda akan mengerti bagaimana kekuatan gaib Lamuri bisa membendung kekuatan armada perang yang besar dari kerajaan India Selatan itu, Kola. Oke, kedua, ritual laut dan Vajrayana. Lamuri adalah tempat berkembangnya ajaran Vajrayana dan Bhairava Tantra, di mana praktik spiritual bukan hanya bersifat individual, tapi juga melindungi komunitas dan wilayah. Kapal diberi mantra pelindung, laut diruat agar aman dilayari. Gerbang pelabuhan dijaga dengan pagar gaib berupa sejaji, mantra, dan kidung leluhur. Ketiga, penjaga dalam Nusantara. Lamuri disebut-sebut sebagai gerbang dalam, tempat asing bertemu dengan kesadaran lokal. Mereka yang datang dengan niat buruk tidak akan bisa melihat atau menembus lapisan spiritual Lamuri, bahkan bisa tersesat atau ditolak secara halus oleh kekuatan alam. Simbolismenya, perisai sama dengan perlindungan spiritual, bukan fisik. Gaib sama dengan bukan mengada-ngada, tapi kekuatan tak terlihat yang hidup dalam tradisi dan alam. Nusantara artinya bukan hanya tanah-tanah pulau, tapi ruang spiritual yang dijaga kesuciannya. Kalimat lengkap yang bisa menyertai. Lamuri bukan tembok, tapi perisai. Bukan dari batu, tapi dari kidung dan mantra. Ia menolak bukan karena perang, tapi dengan gaib yang menjaga gerbang Nusantara dari niat jahat. Kalimat ini mengandung makna mendalam tentang Lamuri sebagai benteng spiritual Nusantara yang berfungsi bukan dengan kekuatan fisik seperti tembok atau senjata, melainkan dengan kekuatan non-fisik berupa kidung, nyanyian sakral, dan mantra, doa atau ucapan suci. Makna tiap bagian. Lamuri bukan tembok, tapi perisai, yang artinya menegaskan bahwa Lamuri bukanlah benteng fisik yang kokoh dan keras seperti tembok,
melainkan perisai yang bersifat pelindung spiritual. Bukan dari batu, tapi dari kidung dan mantra yang mengandung arti bentengnya bukan dari bahan material, tapi diciptakan dari ritual-ritual sakral dan doa, dan nyanyian yang mengandung kekuatan magis dan perlindungan gaib. Lalu, ia menolak bukan dengan perang, tapi dengan gaib yang menjaga gerbang Nusantara dari niat jahat. Artinya, Lamuri tidak mengusir atau melawan dengan kekuatan militer, tapi dengan kekuatan gaib, energi spiritual, dan tradisi leluhur yang mampu mengenali dan menolak niat buruk atau penaklukan. Inti pesannya, Lamuri adalah gerbang mistis Nusantara yang melindungi wilayah dengan cara spiritual, bukan kekerasan fisik. Ia menjaga kesucian tanah dan laut dari niat jahat melalui kekuatan ritual leluhur dan kesadaran batin. Kalimat ini juga mengajak kita untuk memahami bahwa kekuatan yang paling kuat adalah kekuatan batin dan spiritual, bukan hanya senjata atau kekuatan fisik. Kekuatan sejati tidak selalu berasal dari hal-hal yang tampak secara fisik seperti senjata, tentara, ataupun kekerasan. Sebaliknya, kekuatan batin dan spiritual seperti keyakinan, niat suci, ritual, dan kebijaksanaan bisa jauh lebih ampuh dan menjaga, melindungi, dan memengaruhi realitas. Artinya, ketika kita menghadapi tantangan atau ancaman, bukan hanya kekuatan fisik yang menentukan hasilnya, tapi juga kekuatan dari dalam diri, seperti kesadaran, kebijaksanaan, dan hubungan dengan alam serta leluhur. Dalam konteks Lamuri dan Nusantara, ini berarti pelindung paling kuat adalah yang menjaga dengan niat baik, ritual sakral, dan keharmonisan, bukan dengan kekerasan ataupun dominasi. Pesan ini mengajarkan kita untuk menghargai dan mengembangkan kekuatan spiritual sebagai benteng yang paling tahan lama dan bermakna. Yang artinya, kekuatan spiritual seperti niat yang bersih, hubungan dengan leluhur, penghormatan pada alam, dan doa yang tulus adalah pertahanan yang paling kuat dan tidak mudah runtuh oleh waktu, perang, atau kekerasan. Penjelasannya, menghargai artinya kita perlu menyadari nilai dari kekuatan spiritual itu, bukan menganggapnya tak penting hanya karena tak terlihat. Mengembangkan artinya kita diajak untuk menjaga, melatih, dan merawat kesadaran batin, tradisi, leluhur, dan kedekatan dengan alam. Benteng yang paling tahan lama, artinya kekuatan batin ini tidak bisa dihancurkan oleh senjata, waktu, atau kekuasaan luar. Ia abadi selama dijaga dan bermakna, menandakan bahwa kekuatan spiritual memberi arah hidup, makna mendalam, dan ketenangan, bukan hanya kemenangan luar. Kesimpulannya, ritual, doa, adat, dan kesadaran batin bukan sekadar warisan, tapi pertahanan jiwa Nusantara. Ia menjaga tanah ini dari kehancuran batin, dari keserakahan, ketamakan, dan kehampaan. Warisan leluhur kita bukan hanya untuk dikenang, tapi juga dijalani. Disitulah benteng Nusantara sesungguhnya. Berdiri tak terlihat, tapi menjaga, tak bersenjata, tapi membuat musuh ragu. Bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa tidak hanya terletak pada tembok batu, senjata, dan teknologi, tetapi pada warisan batin dan laku hidup yang menyatu dengan alam dan roh leluhur. Benteng Nusantara tidak selalu berdiri di atas tanah, tapi di dalam jiwa. Tidak selalu terlihat oleh mata, tapi terasa oleh hati. Selama warisan batin ini dijalani, tanah ini tidak pernah benar-benar tak bertuhan. Lamuri telah membuktikannya bahwa tanah yang dijaga dengan laku spiritual bukan hanya dengan senjata, mampu menghadapi kekuatan besar seperti kerajaan Chola dari India Selatan. Dalam Prastasi Tanjore abad ke-11,
Kola mencatat perlawanan Lamuri sebagai sesuatu yang dahsyat. Bahkan ketika banyak negeri lain bisa ditaklukkan lebih mudah, ini memberi petunjuk bahwa Lamuri tidak hanya dilindungi oleh pasukan, tapi oleh roh laut, mantra leluhur, dan kekuatan alam yang telah dijinakkan melalui ritual. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Kita ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen,